Hai, kembali bersama Debbie Melanie Suseno dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai membangun kerjasama. Untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana membangun kerjasama. Ada 3 komponen besar yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu iman yang mengubahkan, yang kedua kedewasaan kepribadian, dan yang ketiga keterampilan kepemimpinan. Yang pertama berkaitan dengan iman yang mengubahkan. Hanya iman yang mampu menyelesaikan hambatan dari faktor psikologis. Iman yang mengubahkan merupakan kasih karunia yang sudah memperbaharui hidup kita. Iman itu adalah anugerah dari Tuhan, gratia. Kemudian akhirnya menjadi notisia, kita memahami secara kognitif. Kemudian berkembang terus menjadi asensia. Kita secara afektif kita menerima iman itu, kita yakin akan anugerah Tuhan yang diberikan. Kemudian iman itu juga berkembang di dalam pengalaman hidup kita menjadi sebuah eksperiensia, sehingga akhirnya iman ini juga akan menjadi fidusia, yaitu iman yang mengubahkan, yang hidup, yang ada di dalam diri kita. Iman harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban itu sendiri adalah iman. Iman adalah sesuatu yang misterius, sehingga tidak heran jika James Fowler menyadari bahwa tidak mungkin mengukur isi iman. Dia hanya mampu menemukan bahwa struktur jiwa manusia yang beriman dapat dikenali, sehingga manifestasi iman dapat diklarifikasikan dalam berbagai tahapan iman. James Fowler menemukan ada 7 stages of faith atau tahapan iman sebagai manifestasinya, yaitu mulai dari yang paling sederhana yang disebut dengan undifferentiated faith, dari individu yang belum mengerti apa yang ia sendiri butuhkan dalam tingkah laku agamawinya. Ia belum mengerti alasan di belakang kehadirannya di gereja atau mengikuti ibadah dan melakukan berbagai tingkah laku agamawi. Dengan hasil pemikiran Fowler tersebut, jika individu ini terlibat di dalam sebuah kerjasama, kemungkinan dia belum mengerti bagaimana melayani Tuhan, karena dia sendiri belum mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga ketika terjadi masalah ataupun hambatan dalam kerjasama, dia mungkin menyelesaikannya secara alamiah dalam kenaifannya, bahkan bisa meninggalkan pelayanan gereja. Selanjutnya, individu dalam level iman intuitive projective faith. Dia sudah mengerti apa yang diinginkan dan dibutuhkan dalam kehadirannya di gereja dan mengikuti berbagai kegiatan agamawinya. Intuisinya bekerja dengan kuat pada saat ia hadir dalam ibadah, meskipun ia belum kenal Tuhan dan belum mempunyai kebutuhan untuk mengenal Dia. Jika individu intuitive projective faith terlibat di dalam kerjasama dalam pelayanan, kemungkinan ia akan melakukan pelayanan dan menyelesaikan masalah dalam kerjasama sesuai dengan intuisinya. Dia cenderung merasa nyaman dengan kelompok tertentu dan akan setia dengan kelompok tersebut, dan merasa kurang nyaman dengan kelompok yang lain, sehingga cenderung menyimpan potensi konflik dalam individu lain di luar kelompoknya. Yang ketiga, individu dengan level iman mythical literal faith. Dia belum mengenal Allah secara pribadi dan bahkan belum memiliki kebutuhan yang disadari untuk mengenal Dia. Baginya Allah adalah objek atau sasaran atau tujuan dari permintaan-permintaan dan sarana untuk mendapatkan keinginan dan kebutuhan yang ia sendiri tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya. Individu dengan mythical literal faith terlibat dalam kerjasama di pelayanan, kemungkinan dia akan melayani Tuhan dengan penuh ketekunan karena mengharapkan kebutuhannya terpenuhi, sehingga ketika pengharapannya tidak terwujud, dia menjadi kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Ketika menghadapi konflik, dia juga akan terus bertekun dalam doa dan memohon kepada Tuhan untuk berpihak kepadanya dan menginginkan kepentingannya yang terpenuhi. Level selanjutnya adalah synthetic conventional faith, di mana sebagai orang Kristen dia sudah dapat mensintesiskan antara ajaran doktrin yang dia terima dengan dirinya sendiri. Meskipun sebenarnya ia belum kenal Allah secara pribadi,
keinginan untuk belajar telah memungkinkan dirinya mengadopsi konsep-konsep dasar tentang siapa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ia imani. Tidak heran jika individu ini bisa melafalkan ulang apa yang ia sudah pelajari di gereja, sehingga seolah-olah dia benar-benar mengerti, mengimani hal tersebut, padahal sebenarnya belum. Jika individu sintetik konvensional faith terlibat dalam pelayanan gereja, dia kemungkinan mulai mempelajari arti pelayanan, bersemangat mengikuti berbagai pelatihan pelayanan dan mau terlibat dalam pelayanan. Pada saat menemui hambatan dalam kerjasama, dia mungkin akan mencari berbagai alternatif untuk menemukan solusi, meskipun kadang dia masih cenderung mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam gerejanya. Meskipun demikian, ia akan terus bergaul dengan Allah dan berusaha menemukan solusi dari kebenaran firman yang dipelajarinya. Level selanjutnya yaitu individuative reflective faith adalah level iman yang di dalam kesadarannya individu Kristen sudah mengenal Allah secara pribadi dan memiliki kebutuhan untuk bergaul dengan Dia. Meskipun demikian, ia masih terikat dengan formula-formula doktrin tertentu yang menjadi konsep pengenalannya akan Allah. Tidak heran jika individu pada level ini masih belum berani invite the unknown, membuka diri terhadap penyingkapan Allah yang lain yang dia belum kenal. Level berikutnya adalah conjunctive faith. Pada level ini, individu Kristen sudah dapat bergaul dengan Allah dalam pergaulan dan semakin kaya, termasuk pergaulan dalam konteks pengalaman-pengalaman yang paradoks dengan apa yang selama ini dia imani. Allah menjadi Allah yang penuh kejutan, bahkan seringkali menjadi unpredictable di tengah predictability-nya. Jika individu ini terlibat di dalam kerjasama, kemungkinan dia mulai mampu menyikapi perbedaan dalam kerjasama, sehingga mampu mengembangkan toleransi dalam kerjasama dan selalu melibatkan Tuhan dalam pelayanan. Dia mulai berani menunjukkan respon imannya dalam sikap dan perilakunya. Hal ini yang akan membekali dirinya untuk memasuki tahap tertinggi dalam iman Kristen, yaitu universalizing faith. Pada level ini, Roh Kudus memenuhi hidupnya sehingga dia bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan Kristus di dalamnya. Individu pada level ini sama seperti Kristus. Meskipun ada individu-individu yang membencinya, mereka secara universal mengakui bahwa mereka tidak lagi dapat menemukan kesalahan dalam dirinya. Jika individu ini terlibat dalam kerjasama, kemungkinan ia akan membiarkan Allah sendiri yang bekerja melalui kehidupannya, sehingga ia bisa menjadi berkat dan membawa kemajuan untuk pekerjaan Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan kepentingan pribadinya karena seluruh hidupnya dipersembahkan dengan ketulusan kepada Tuhan. Dari hal di atas tampak bahwa level iman menentukan sikap individu dalam menyikapi masalah kerjasama, karena level itu merupakan indikator kedewasaan pribadi seseorang yang menjadi wadah tempat hadirnya kebenaran yang mengubahkan. Namun demikian tidak dapat dikatakan bila perubahan itu ditentukan sepenuhnya oleh upaya dan kematangan pribadinya. Selanjutnya, komponen kedua dalam membangun kerjasama adalah kedewasaan pribadi, yaitu mengalami pendewasaan dalam segala aspek. Yang pertama tadi dalam aspek rohani kita sudah bahas, kemudian juga aspek sosial, yaitu mampu berinteraksi, memiliki rasa percaya kepada orang lain, mampu berinisiatif, mampu mengembangkan kemandirian, mampu mempunyai identitas yang jelas, mampu bekerja sama atau terlibat di dalam tanggung jawab sosial dan lain-lain. Kemudian secara kognitif dia mampu berpikir kritis. Dia bisa memahami, menganalisa, bahkan dia juga mengevaluasi. Kemudian mampu mengambil keputusan, bisa bertanggung jawab dan lain-lain. Kemudian secara moral, berkaitan dengan aturan atau norma masyarakat. Bagaimana ketaatannya? Apakah takut karena hukuman atau karena menegakkan aturan? Apakah dia melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan untung rugi atau berdasarkan nilai hidup dan hati nurani yang sehat? Nah, kemudian juga perkembangan secara emosi. Dia mampu mengelola stres. Pada bagian emosi ini kita bisa mengambil dari kecerdasan emosi.
Kecerdasan emosi dapat diartikan sebagai sekumpulan kemampuan, baik verbal maupun nonverbal, yang memampukan seseorang untuk mengenali, mengekspresikan, memahami, dan mengevaluasi perasaan diri dan orang lain dalam usaha untuk berpikir dan bertindak untuk dapat memenuhi tuntutan ataupun tekanan dari lingkungan. Ada 5 komponen kecerdasan emosi menurut Ruven Bar-On. Yang pertama yaitu intrapersonal, yaitu kemampuan mengenali diri sendiri, kemampuan menyadari emosi diri sendiri, mengenal kekuatan ataupun kelemahan dirinya, serta mampu mengungkapkan emosi secara tepat. Yang kedua interpersonal, kemampuan menangkap emosi dan kebutuhan orang lain, serta dapat bekerja sama dan membangun relasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu adaptability, kemampuan dalam mengelola perubahan, meliputi kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving, reality testing, mencoba sesuatu yang baru, dan kemampuan untuk beradaptasi dan flexibility. Kemudian juga stress management, yaitu kemampuan mengelola emosi pada saat mengalami tekanan, meliputi stress tolerance yang akan menolong individu mampu menghadapi krisis dan juga kemampuan untuk mengelola dorongan. Kemudian yang terakhir yaitu general mood, yaitu kemampuan memotivasi diri sendiri dan bermental optimis, positif, serta mampu mencapai tujuan karena memiliki harapan. Selanjutnya, komponen ketiga dalam membangun kerjasama adalah keterampilan kepemimpinan. Ada banyak teori mengenai kepemimpinan. Pada video ini kita mengambil teori dari Bernard Bass dan Avolio yang mengemukakan ada 3 pola kepemimpinan. Yang pertama, pola passive avoidance, pola kepemimpinan yang menghindari intervensi, menunda keputusan, tidak ada keterlibatan, tidak memberikan umpan balik ataupun penghargaan, tidak memotivasi para pengikut, dan tidak ada pengenalan ataupun keinginan untuk memenuhi kebutuhan para pengikutnya. Yang kedua, transaksional, yaitu pola kepemimpinan yang menekankan pada transaksi antara pemimpin dan para pengikutnya. Pemimpin memberikan penghargaan kepada pengikutnya bila tujuan tercapai, sebaliknya cenderung memberikan kritik negatif jika terjadi kesalahan. Dan yang ketiga yaitu pola kepemimpinan transformasional. Pola kepemimpinan ini menekankan pada relasi antara pemimpin dan para pengikutnya. Pemimpin memperhatikan kebutuhan para pengikutnya dan memberdayakan mereka dengan melatih dan mengajar sehingga dapat mengembangkan potensi setiap individu. Ada 4 komponennya, yaitu pertama intellectual stimulation, yaitu kemampuan pemimpin untuk merangsang kreativitas dan mendorong para pengikut untuk menemukan pendekatan-pendekatan baru terhadap masalah. Pemimpin mendorong para pengikut untuk berpikir mengenai relevansi cara, sistem nilai, kepercayaan, harapan, dan didorong melakukan inovasi dalam menyelesaikan persoalan dan pengembangan kreativitas diri. Yang kedua, inspirational motivation, yaitu kemampuan memberikan inspirasi dan motivasi kepada para pengikut sehingga menunjukkan komitmen terhadap visi bersama. Kemudian individualized consideration, kemampuan memahami dan memperhatikan kebutuhan para pengikut serta memperlakukan setiap pengikut secara unik sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian juga idealized influence, yaitu kemampuan pemimpin menjadi teladan dan mempengaruhi pengikutnya melalui sikap, nilai moral, dan standar etika yang dianutnya. Selain itu juga seorang pemimpin menjadi teladan yang mempengaruhi pengikutnya melalui perilaku maupun kinerjanya. Nah, dengan mengembangkan 3 komponen tersebut, diharapkan mampu membangun kerjasama. Namun perlu disadari juga bahwa dalam realitanya tidak semudah teori, sehingga kita perlu tetap melibatkan Tuhan dalam seluruh dinamika pelayanan. Karena Tuhan menghendaki pertumbuhan setiap orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan untuk kemasyhuran. Dan disadari bahwa kadang konflik bisa menjadi salah satu proses yang disediakan Tuhan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat bekerja sama dalam pelayanan yang Tuhan sediakan.
Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan.